Masih ingat lelang frekuensi 700 MHz dan 2,6 GHz yang pernah kita bahas beberapa waktu yang lalu kan ya? Dan sekarang ini juga lagi ramai tentang bisnis data center dan beberapa emiten itu dapat sentimen positif dari dua hal tersebut. Dan kali ini kita akan bahas lebih spesifik ke tower yang menurut opini pribadi saya ini menarik. Jadi tonton sampai selesai. Selamat datang di Cuan Community Partner Fitraku Sekuritas. Kita bahas IHSG-nya dulu. Yang hari ini melemah sih IHSG sih. Melemah 0,4%, tutup di 6501,67. Satu hal, dia tetap ditutup di atas 6500-an ya. Maksudnya masih di 6500-an, nggak turun di bawah itu. Dan kedua, cukup oke dengan tutup di 6501. Saya pikir tutupan nggak jauh berbeda dengan low hari ini yaitu di 6474,57. Kalau tutup di area 6474 di situ tuh berarti peluang untuk lanjut ngetes 6400, 6390-an itu jadi makin gede. Meskipun dengan tutup hari ini di 6501 yang masih di atas 6500 itu juga masih terbuka peluang untuk terkoreksi, tapi ya semoga sih masih cuman ngincer area gap ini aja waktu koreksi nanti. Dan masih nggak apa-apa atau masih oke-oke aja sebenarnya koreksinya. Yang perlu diwaspadai adalah kalau diperhatikan beberapa hari terakhir ini IHSG naik itu sebenarnya bisa dibilang naiknya udah lelah atau ngos-ngosan lah ya. Jadi kalau ada koreksi di dalam waktu dekat ke depan itu masih oke-oke aja. Cuman ya bukan cuman dan terutama buat yang lagi trading jangka pendek ya. Ini tetap stay safe dan jalanin strategi antisipasinya aja, mau pakai trailing stop loss take profit boleh, mau dipantengin kemudian eksekusi manual juga boleh. Kemudian saham-saham yang udah kasih cuan di hari ini ada beberapa yang mau kita bahas. Di antaranya ada pertama BRMS, ini saham tadi kita spill waktu live trade sesi 1 pagi tadi. Ya, BRMS-nya. Ya alhamdulillah ya. Tadi di spill itu waktu di 705, 705, 710 lah. Anggap aja dapat di 710 terus sempat naik 740, seenggak-enggaknya jualan di 730 misalnya. Masih cuan. Happy cuan ya. Yang belum jualan tinggal pasang pengaman aja. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ke depan nyampe tuh 770, 790-nya ya. Happy cuan BRMS. Next yang kedua ada Mina. Si Mina itu tadi juga waktu live trade sesi 1. Tadi di spill ngantrinya itu sekitar 276, 274 gitu ya. 276, 274, 272. Nyamperin 276 doang ternyata. Dan mudah-mudahan pada dapet. Terus sempat naik sampai ke 296, seenggak-enggaknya jualan di 290 juga udah cuan karena strateginya Mina sementara tadi untuk fast trade dulu kan ya. Jadi ya happy cuan Minanya, mudah-mudahan pada jualan. Yang belum jualan pun sih masih happy cuan juga karena tutup di 284 hari ini. Tinggal siap-siap pasang pengaman aja untuk hari Rabu gitu ya. Next yang ketiga ada padi. Nah si padi tadi dari sesi 1 kemudian sesi 2 itu pada kasih cuan sih. Atau kita ambil yang sesi 2-nya aja karena padi tadi kita incer 76-nya ya, 76, 75 itu dijemputnya di sesi 2. Meskipun saya nggak yakin pada dapat semua yang ngantri di 76. Karena nggak banyak juga yang kejadian transaksi yang kejadian di harga 76 waktu sesi 2 tadi ya. Setelah naik ke 81 kemudian terkoreksi sampai 76 tuh nggak terlalu banyak atau nggak banyak banget juga yang kejadian di situ. Jadi mungkin ada banyak yang nggak dapat juga. Atau malah langsung HK 77 ya happy cuan kalau gitu ya. Karena setelah itu dia sempat naik lanjut ke 82 meskipun ya tutupan balik lagi 78. Happy cuan dulu aja sih padinya. Yang mana sebenarnya tutup di 78 ini oke sih ya, meskipun saya lebih suka kalau tutupan 79 ke atas. Ya oke lah padi tutup 78, volume juga lumayan gede hari ini, mudah-mudahan di dalam waktu dekat ke depan terutama di pekan ini ya, Rabu dan seterusnya dalam waktu dekat ke depannya itu bisa lanjut ke 90-an. Happy cuan padi. Next kita bahas stok IDS kemarin yang ada 3 yaitu pertama BRMS.
Nah, BRMS kemarin itu strateginya ngantri sebenarnya. Ngantri di sekitar 650-an lah ya. Sorry ya, 650 area-area itulah, 650 ke bawah. Cuman nggak dapet. Kok 650? Iya bener sih, 650 ke bawah. Ke bawah, cuman nggak dapet. Dan tadi juga udah dibahas 705, 710 tuh boleh dibeli. Jadi ya mudah-mudahan udah pada dapet lah. Yang masih pengen ngantri di 605, 660 ke bawah, 650 ke bawah gitu boleh-boleh aja sebenarnya. Tapi saya sih lebih serak pantengin sekarang 700 sih ya. 700 stop loss tutup di bawah 675. Jadi yang bawah saya pribadi pilih dihapus dulu gitu. Next, FUTR. Strateginya ngantri di 314 belum dapat. Cuman kalau misalnya ada yang beli di 332 juga belum dapat sih. 334 doang lo nyari nih. Nggak apa-apa diantriin dulu di 314 atau buat yang minat mulai dari 332 atau 330 kemudian 314 dan 298 nggak masalah juga. Yang penting stop lossnya sama-sama kalau tutup di bawah 282 ya, dan target TP1 sih masih sama di 386 itu ya. Next. Yang ketiga ada VKTR, ini nyamperin area belinya 900 ke bawah, tutup 895. Jadi buat yang ngantri mestinya udah pada dapat ya, hold dulu nggak masalah lah selama nggak tutup di bawah 855 gitu ya. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ke depan bisa membantu. Next kita bahas si tower. Nah jadi ceritanya sih gini ya, kalau ngomongin emiten yang ada hubungannya dengan BTS, kemudian BTS dan jaringan lah, terutama fiber optik itu ya. Dari beberapa emiten seperti Tebik, Mtel, Tower, saya pribadi lebih suka Tower. Selain kalau misalnya dilihat dari rasio marketnya gitu ya, dari rasio marketnya saya lebih suka Tower karena bisa dinilai itu paling murah karena paling kecil PER dan PBV-nya dibandingkan yang saya sebut dua yang lain tadi, Mtel dan Tebik gitu. Kemudian dari sisi teknikal, kita lihat dari bulan Juni sampai sekarang ini juga sudah ada uptrend yang kebentuk secara definitif, udah ada uptrend yang kebentuk. Karena zigzag harga dari bulan Juni sampai sekarang itu udah ada higher high dan higher low. Hari ini tutup di 456, volume juga oke gitu ya. RSI-nya masuk ke area overbought ke atas 70, artinya momentum naiknya itu beberapa hari terakhir lumayan kenceng. Berarti juga peluang untuk masih lanjut ke 500-an, peluang untuk lanjut ke 500-an maksud saya, itu masih ada dan cukup besar. Ini sih udah dibablas, mudah-mudahan lancar ke 490 500 gitu ya dalam waktu dekat. Jadi kesimpulannya buat yang lagi ada barang ini mah tinggal di hold dan pasang trailing stop atau sejenisnya, geser stop loss, naikin stop loss, SL plus gitu ya. Yang belum punya, buat strategi intraday bisa ngantri misal pantau di 448 446 gitu, antriin situ 448 446 444 situ ya, tutup di 444 ke bawah berarti ya udah gagal. Karena kalau misalnya tutup di bawah setengah body kemarinnya kan berarti kempesnya lumayan gitu ya, kita jadi bisa ngantri lebih bawah. Atau kalau mau nge-swing agak santai, kita lihat di intraday-nya, swing di intraday-nya ini area-area 440-an tuh menarik juga sebenarnya. 440-an tuh diincar 440 ke bawah gitu ya. Tapi yang jelas momentum naiknya lagi oke, diincar di sekitar 446, 444, 448 itu masih oke lah ya untuk hari Rabu dan dalam waktu dekat ke depan. Kurang lebih seperti itu, mudah-mudahan lancar ke 500 si tower. Ya, saya sih pengen bahas dari sisi teknikalnya aja karena kalau kita intip MTEL misal, MTEL sih membal tapi ini masih downtrend gitu, dan downtrend setidaknya downtrend minornya gitu ya, itu selesai kalau udah breakout 462. Kemudian Tebik masih sepi, volumenya sepi, sideways beberapa bulan terakhir dan sepi. Jadi ya sementara ini pilihan saya, opini saya pribadi, pilihan saya ada di Tower. Oke. Next, kita bahas beberapa saham yang di request yang ada di kolom komen. Ada
beberapa yang di request dan beberapanya lumayan banyak. Pertama Bevin. Si Bevin ini oke, kalau kita lihat dari sisi teknikalnya aja ya. Ngetes resisten lah ini si Bevinnya. Nah, itu ya, Bevin ngetes area resisten 950-an itu masih jadi resisten. Dan beberapa waktu yang lalu dia breakdown turun tutup di bawah 885 itu satu tanda kalau terbuka peluang terkoreksi lebih dalam. Apalagi hari ini breakdown 870, jadi terbuka peluang untuk lanjut ke 830 atau bahkan mungkin lebih bawah sih. Ini ada fair value gap memang di sini ya areanya, tapi cukup lebar. Ya, 790, 830, 830 ke bawah. Ya, area ini bisa dipantau, memang bisa dipantengin, bisa diincer. Siapa tahu si apa namanya? Bevin nyamperin 800, 805, 800, 800 kecil gitulah. Kemudian kalau membal dari area itu menarik, kalau enggak biarin dulu. Itu sih. Kemungkinan sih membal kalau nyampe area itu. Pertama kali dites nyampe situ dalam pertama kali dan pertama kali ngetes itu kemungkinan sih membal. Jadi untuk trading jangka pendek kemungkinan sih bisa. Gitu ya. Mudah-mudahan cukup menjawab. Yang berikutnya ada BBTN. BBTN ya beberapa hari ini sih sideways, range-nya kita bisa lihat bisa kegambar dengan cukup jelas. Tapi di sini ada setup yang lebih awal kebentuk, yaitu nah oke, dia di bulan Juni ya, dia ada setup, ada peluang untuk rebound, meskipun ya kalau kita zoom out dia sideways, ternyata sideways-nya cukup lebar, range-nya bawahnya sekitar 1040, 1050, atasnya di 1400-an, 1450 gitu ya. Sempat 1500 ini sih. Sempat 1500. Tapi singkat cerita kalau kita persempit view-nya, ya dari Juni sampai sekarang cenderung sideways. Yang perlu dihati-hati sih, misal udah ada barang gitu 1180 kali ya. Kalau 1180 di breakdown itu ada peluang yang cukup besar untuk lanjut terkoreksi. Dan kalau misalnya enggak atau belum punya barang, area-area sekarang ini mau dijadikan area beli sebenarnya oke-oke aja. Stop loss tetap kalau tutup di bawah 1180. Cuman kalau opini saya pribadi lebih srek 1150 dan 1090 untuk jadi area beli untuk memperkecil resiko dan memperbesar peluang win-nya atau win rate-nya, kurang lebih kayak gitu. Kemudian yang ketiga OASA. OASA ini 310 sih sementara masih jadi support ya, tapi saya jadi was-was, jadi apa ya, jadi kurang yakin karena nggak naik-naik gitu. Kemarin sih tutup di 320-an, 326, sekarang balik lagi ke bawah 320. Jadi ya kalau opini saya pribadi misalnya belum ada barang, saya mungkin lirik yang lain dulu ya. Kalau udah ada barang, itu diperhatiin aja kalau 310 itu di breakdown, tutup di bawah 310, apalagi sampai breakdown 304, maka ya kurang enak lah. Ada peluang terkoreksi lebih dalam dulu. Kemudian yang berikutnya OASA PNPR. Oke, PNPR. Ini sih hati-hati 97 aja. Tadi waktu live trade pagi kalau nggak salah sih itu dibahas. Candle tanggal 21 atau hari Jumat kemarin itu cukup mengganggu sih sebenarnya karena dia bikin candle dengan body merah ya, shadow atas yang lebih gede dibanding bodinya, volumenya kenceng. Kemudian ternyata hari ini disambung candle bearish lagi dan tutup di 101. Ya, sebenarnya masih oke-oke aja kalau mau di hold. Mau pasang stop loss di 93 atau nungguin closingnya kalau tutup di bawah 96 baru exit, nggak masalah. Tapi benar-benar hati-hati kalau sampai tutup di bawah 97, itu aja kali ya.
Kemudian yang berikutnya ada Bumi. Oke. Ini kurang lebih pertanyaannya si Bumi ini pengen beli lagi gitu ya, pengen averaging. Oke. Bumi hari ini tutup 194. Lumayan lah. Oke lah, ini tutup 194 masih oke. Kalau misalnya mau cari area beli, ditanya area belinya di mana, saya lebih srek satu, karena hari ini tutup di 194 ya. Beda cerita kalau tutup 193 sih. Tutup 193 mungkin bisa ngantri lebih dalam dulu. Kalau sekarang meskipun saya lebih srek 189, 185 ya. 189 ke bawah sih area belinya, saya lebih srek di sini. Nah, itu ini juga ada area fair value gap. Siapa tahu setelah ngetes 189 atau sedikit lebih bawah kemudian membal, nah itu boleh. Kalau mau antri langsung saya lebih pilih 185 ke bawah. Cuman kalau ternyata nggak nyampe tuh 185-nya, setelah ngetes mungkin 188 atau 187 gitu ya, terus membal. Membalnya di intraday ada pola-pola bullish reversal yang menarik. Nah, itu dibeli nggak apa-apa tuh. Dibeli nggak apa-apa. Setidaknya untuk fast trade sih menarik. Gitu ya. Next, yang ke terakhir nggak tahu berapa tuh. Mina. Si Mina ini menarik karena mulai gede-gede volumenya, meskipun belum seramai di awal-awal tahun 2026 lah. Tapi oke, beberapa hari terakhir itu beberapa bulan terakhir itu kan sideways ya. 2 hari ini bertahan di atas garis moving average yang masih jadi support. Itu poin pertama. Saya pikir hari ini bisa tutup di deket 300, 296 kayak 294. Oke lah, atau syukur-syukur bisa nge-breakout 302. Ini Mina lebih menarik lagi kalau udah breakout 302 sih, karena jelas sekali kalau kita lihat dari Juni sampai sekarang ini sideways, range-nya makin menyempit itu ya. Kalau kita tandain paling bawah dan atasnya itu 232 dan sini 326. Jadi ya karena ini sideways, range yang menyempit, mudah-mudahan range 300-an ini di breakout, bertahan di atas bertahan di atas 300 itu bagus. Jadi semoga cepat di breakout 300 ya. Kalau misalnya pengen beli sih nggak masalah. Stop lossnya cukup kalau tutupannya ya. Tutupannya di bawah 270 kali ya. Breakdown 270, tutup di bawah itu ya udah exit dulu. Atau mau wait and see pattern yang lebih kecil ini terbentuk apa gitu baru action. Ya, di intraday-nya kita pantau. Yang jelas tadi udah kasih cuan nih si Mina, happy cuan ya. Next kita bahas saham yang ada di dalam list stock ideas untuk hari Rabu 26 Agustus 2026. Ada 3 saham, Bapak Ibu bisa masukin ke dalam watchlist jika belum ada ya. Saham pertama Adaro. Si Adaro breakout 2580 bahkan tutup di atas 2600, ini satu hal yang bagus. Dan buat yang udah punya barang mah simpen aja ya. Berarti ini memperbesar peluang untuk lanjut ke 2800-an. Ini sih buat yang belum punya aja dan minat pengen beli, ngantri 2580 nggak apa-apa, stop loss kalau tutup di bawah 2,5. Gitu sih, targetnya kita incer 2800. Kemudian saham kedua ada Excel. Si Excel hari ini memang melemah 4,9% sih. Tadi waktu live trade pagi udah diingetin ketika harga masih di 2760, 2770 sekitar itu untuk take profit buat yang belum jualan. Tapi bukan tapi dan yang pengen buyback, pengen beli lagi atau ya pengen baru beli gitulah ya, pengen beli lah hitungannya. Ngantri 2640 boleh, stop lossnya kalau tutup di bawah 2530. Targetnya kita incer 2900-an lagi. Syukur-syukur ini di breakout, mudah-mudahan sih bisa breakout karena masih oke nih. Peluang untuk ke 3200-an masih cukup gede, tapi paling nggak kita incer 2900-an lagi lah ya. Mudah-mudahan lancar ke sono. Samperin dulu 2640 dan lancar ke 2900-an. Kemudian yang berikutnya Kota. Si Kota hari ini melemah, tutup melemah 4,2% di 160. Dan
Kemarin yang bikin menarik sebenarnya ada bullish engulfing setelah ngetes area moving average yang sempet atau masih jadi support ya. Kemudian hari ini terkoreksi. Jadi kalau misalnya pengen beli ini nggak apa-apa sebenarnya. 160 boleh, 159 atau 157 boleh. Yang jelas stop loss-nya kalau tutup di bawah 150 dan target incer 180 dulu aja ya. Meskipun ini hitungannya masih uptrend, masih ada peluang ke 200 lagi, tapi saya cukupkan dulu atau incer dulu area TP-nya di 180 untuk memperbesar area untuk memperbesar dijemput aja gitu. Oke, dan itu tadi 3 saham pilihan kami. Bapak Ibu bisa langsung bikin ordernya sekarang juga menggunakan fitur automatic ordernya masing-masing. Terima kasih telah tonton video ini dari awal sampai selesai. Saya Evan, sampai jumpa lagi di video kami berikutnya. Dadah.